warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Adlina Rizka Lainatus Syifa dan dua teman saya, Ifika Liza Hanun dan Ina Nur Setyaningsih. Kami dari kelompok Ali kelas 10R. Nah teman-teman, saat ini kami ingin mereview buku dengan judul resensi. Yang kami angkat adalah Menemukan Kesadaran Hijau, Literasi Peduli Sampah untuk Lingkungan Sehat. Buku yang kami resensi berjudul Kesehatan Lingkungan, yang merupakan jenis buku non-fiksi karangan Cecep Dani Sucipto, SKM MSc, yang diterbitkan oleh Goshen Publishing pada tahun 2019, yang dimana buku ini merupakan cetakan pertama yang diterbitkan di kota Yogyakarta dengan jumlah 283 halaman. Informasi penulis: Cecep Dani Sucipto lahir di Garut 6 Agustus 1973, adalah seorang dosen fungsional dengan jabatan lektor atau GOL 3D di Politeknik Kesehatan Banten, jurusan Analisis Kesehatan. Riwayat pendidikan Akademi Kesehatan Lingkungan atau AKL, Depkes Bandung 1996, SKM Undip Semarang 2002, S2 Ilmu Kedokteran Tropis UGM Yogyakarta 2009. Setelah menyelesaikan S2 di Ilmu Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada, penulis berkonsentrasi di bidang entomologi kesehatan dan penyakit tropis serta tenaga ahli kesehatan masyarakat pada kegiatan AMDAL pada berbagai proyek di Indonesia. Buku ini merupakan buku yang ketujuh dan penulis juga aktif menjadi Perigurus Pusat Perhimpunan Entomologi Kesehatan Indonesia atau PEKI. Setiap hari kita semua menghasilkan sampah, mulai dari rumah, sekolah, hingga tempat kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan menjadi masalah yang besar bagi lingkungan dan kesehatan kita. Tapi, tahu nggak sih? Dengan pengelolaan sampah secara terpadu, kita dapat mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat dengan reduce, mengurangi sampah, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. So, let's together learn how to manage trash wisely in favor of a cleaner and healthier environment. Dalam buku ini menjelaskan bahwa pemilahan sampah minimal dilakukan dengan memilahnya menjadi dua jenis, yaitu sampah basah organik dan sampah kering anorganik. Sampah basah organik dapat menjadi bahan baku kompos, sedangkan sampah kering anorganik dapat menjadi bahan daur ulang yang menghasilkan produk bermanfaat dan bernilai ekonomis. Dalam pemilahan sampah tidak hanya diperlukan peran serta masyarakat, tetapi juga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang sudah memadai, baik berupa sarana-sarana fisik atau peralatan maupun sarana non-fisik yang berupa penyuluhan, pengawasan, pemantauan, dan peraturan yang berjalan dengan baik secara profesional, tidak hanya secara kuantitatif saja. Dari hasil penelitian BPPT terbukti bahwa peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah harus ditunjang dengan penyediaan sarana yang sudah terpilah juga, seperti misalnya tempat sampah terpilah, gerobak terpilah, jadwal pengangkutan yang berbeda, dan konsistensi atau kesinambungan sistem dari mulai proses kompos, daur ulang, pembakaran, dan pembuangan akhir. Program pencegahan pencemaran dan pengurangan sampah merupakan jalan keluar yang mutlak harus dilaksanakan. Program ini tidak hanya membutuhkan peran serta masyarakat saja, melainkan kita sebagai generasi muda harus ikut berperan dalam menjaga kesehatan lingkungan, salah satunya di lingkungan madrasah. Diagram pengelolaan sampah kota secara terpadu. Sampah 100% dibagi menjadi dua kategori utama.
organik 80% dan anorganik 20%. Sampah organik diolah melalui proses pengomposan menjadi kompos. Sampah anorganik diolah melalui proses daur ulang menjadi produk-produk seperti kertas, plastik, dan logam. Sisa dari proses pengomposan dan daur ulang serta sampah yang tidak bisa diolah dikirim ke TPA, tempat pembuangan akhir atau insinerator. Sisa dari insinerator berupa ASH atau abu yang kemudian dapat digunakan sebagai material bangunan. Konsep pengelolaan sampah seperti diterangkan di samping adalah sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Konsep ini menjadi acuan umum di berbagai negara. Namun, tentu saja belum ada satupun negara yang dapat menerapkannya karena permasalahan sampah sangatlah kompleks yang melibatkan aspek sosial, teknologi, institusi, hukum, dan finansial. Kesimpulannya, pengelolaan sampah secara terpadu merupakan upaya menyeluruh yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pembuangan, tetapi juga pemanfaatan kembali dan daur ulang, sehingga dapat mengurangi volume sampah, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kesehatan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, sampah dapat berubah dari masalah menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, gimana teman-teman? Menarik kan isi buku ini? Buku ini memiliki penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat mengerti isi materi dengan lebih jelas dan cepat. Buku ini juga memiliki contoh nyata dengan detail. Sayangnya, buku ini memiliki tampilan yang terlalu monoton karena didominasi dengan warna putih dan hitam, sehingga pembaca kurang tertarik dan cepat bosan dalam membacanya. Makes it hard